Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di pembahasan video kali ini, kita mau mengulas tutorial tentang cara membuat amplop surat resmi di Word yang baik dan benar. Nah, biasanya di setiap lembaga atau instansi, perusahaan gitu ya, memiliki logo atau kop tersendiri dalam pembuatan suratnya, begitu pula dengan amplopnya. Jika kalian punya kebutuhan untuk membuat amplop secara profesional tersebut, kalian bisa ikuti tutorialnya di video ini ya. Contohnya seperti yang kalian lihat di tampilan layar kalian, ini adalah contoh untuk amplop yang sudah saya buat. Kalau kalian mau buat seperti ini juga, yuk kita mulai lagi dari awal. Nah, pertama-tama saya akan buka untuk lembar kerja baru di Microsoft Word ya. Ini dia, ini adalah lembar kerja barunya. Nah, patut kalian ketahui, di sini saya menggunakan versi Word yang 2016. Tapi kalau kalian menggunakan versi Word lainnya, baik 2010, 2013, 2007, 2020, 2019, dan lain sebagainya, kalian bisa tetap ikuti tutorial ini karena sebenarnya caranya sama saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Pertama-tama kita perlu atur terlebih dahulu untuk ukuran kertasnya menjadi dalam bentuk amplop. Caranya gimana? Pertama-tama kita pergi ke bagian menu mailing di sini, di tab menu ya, ada mailing. Kemudian kalian bisa perhatikan di bagian create ada yang namanya envelope. Envelope ini adalah fitur untuk membuat ukuran kertas berupa amplop ya. Kalian juga bisa menemui envelope di bagian Start My Mails. Kalian klik yang di bagian segitiga kecilnya ini, nanti juga ada yang namanya envelope. Kalian bisa pilih salah satu ya. Nah, kita klik envelope. Nanti secara otomatis akan ada kotak seperti ini, envelope option. Di sini kita bisa mengatur untuk ukurannya secara spesifik ya. Kalau sudah oke, kita tinggal klik oke aja. Nah, maka secara otomatis kertasnya akan menyesuaikan menjadi ukuran amplop. Ini bisa kita perkecil atau zoom, terserah kalian nyamannya gimana ya waktu buat amplopnya. Oke, setelah itu kita bisa mulai untuk membuat kop suratnya ya, atau kop amplopnya. Caranya kita pergi dulu ke bagian menu home, lalu kita pilih untuk perataan teksnya yaitu rata tengah dulu ya. Kemudian kita bisa mulai tuliskan untuk keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk bagian kopnya. Saya tulis terlebih dahulu sebagai contohnya. Nah, jika kalian sudah selesai menuliskan informasi pada bagian kopnya, kita bisa mulai edit ya tulisannya. Misalnya di sini bisa kita kasih bold atau tebal ya. Kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan. Misalnya di bagian atas, kita bisa atur untuk ukurannya adalah 13 ya. 13. Kemudian tulisan yang kedua kita blok, kita atur ukurannya jadi 19. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian yang di sini kita atur jadi 13 deh. Oke, kemudian yang paling bawah ini ukurannya adalah 10 ya. Kita kasih miring. Nah, seperti ini tampilannya. Berikutnya saya mau ubah untuk jenis fontnya atau gaya tulisannya. Kita ubah, misalnya saya mau gunakan yang jenis Bookmark All Style. Kalian klik di situ, nanti tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, berikutnya kita tinggal buat garis nih di bagian bawahnya. Caranya gimana? Kita pilih di sini menu insert, lalu kita pilih yang shape, dan pilih garis ya atau line. Kita klik aja, lalu kita gambar garisnya di sini. Tapi jangan lupa kalian harus tekan tombol shift di keyboard supaya nanti garisnya bisa lurus ya. Tekan tombol shift, lalu tarik garisnya seperti ini sampai ujung dan lepas.
Nah, jika sudah membentuk garis, kita bisa ubah garisnya di bagian format, shape outline, kita pilih warna hitam, lalu ketebalannya di bagian weight, kita bisa ubah misalnya jadi 2/4 ini ya ukurannya, kita klik, maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke proses berikutnya. Di sini saya akan mulai untuk menambahkan gambar logonya ya. Caranya adalah kita pergi ke bagian menu insert, lalu kita pilih yang picture. Sebelumnya kalian perlu pastikan dulu ya gambar logonya sudah ada di perangkat kalian. Jika sudah, kalian tinggal cari logonya di penyimpanan kalian. Lalu jika sudah ketemu, kalian klik gambarnya, lalu pilih insert. Nanti secara otomatis logonya akan masuk ya. Kemudian kita bisa perkecil dengan cara kita tarik di bagian sudutnya seperti ini. Untuk mengatur gambarnya, kita bisa pergi ke bagian menu format ya dari gambarnya. Kemudian di sini kita pilih yang wrap text, kita klik yang segitiga kecilnya, kemudian kalian pilih yang in front of text ya, klik. Lalu kita bisa pindahkan gambarnya ke bagian atas sini dan sesuaikan posisinya. Oke, jika sudah sesuai, kita bisa klik di sembarang tempat, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya di bagian print preview ya, file, print. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian rasa ini penempatan tulisannya belum rapi karena dia terlalu minggir ke arah kiri ya, kita bisa ketengahkan. Kita blok dulu semuanya seperti ini, lalu di bagian penggaris ini tinggal kalian sesuaikan aja seperti ini. Oke. Kita lihat lagi di print preview. Maka sudah cocok ya. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya di sini saya mau menuliskan untuk bagian nomornya. Kita bisa klik 2 kali di bagian bawah sini ya. Oke, kita tulis di sini untuk nomor suratnya ya. Lalu kita kasih titik banyak-banyak seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, tahap berikutnya kita mau buat kolom untuk alamat penerima suratnya ya. Gimana caranya? Mudah sekali. Kita pertama-tama perlu buat boxnya terlebih dahulu di bagian menu insert, lalu pilih lagi yang shape. Nah, di sini saya pilih yang bentuk kotak tapi di sudutnya nggak lancip ya. Coba kita klik, kemudian kita gambar di sini. Kemudian kita atur di bagian format di sini untuk shape fill-nya kita pilih yang no fill, lalu untuk garis di outline-nya ya, shape outline kita pilih yang warna hitam, dan untuk ketebalannya di bagian weight kita bisa pilih misalnya 1,5 ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kalian mau geser-geser ini kotaknya juga bisa ya. Nih, bisa digeser-geser atau ditempatkan sesuai dengan keinginan kalian. Untuk tambahkan tulisannya, kalian tinggal tempatkan kursornya di kotaknya, lalu klik kanan, pilih yang add text. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung tuliskan untuk bagian seperti ini ya, kepada yang terhormat, lalu ada garisnya. Caranya adalah kita pilih dulu untuk warna teksnya di bagian text wheel jadi warna hitam, lalu kita tulis di sini. Oke, kemudian kita blok. Di bagian menu home kita pilih perataan rata kiri ya tulisannya. Nah, udah jadi, kita tinggal enter, lalu kita bisa buat garisnya. Caranya adalah sama seperti tadi, kita pilih menu insert, lalu shape, lalu pilih yang garis ya atau line, kemudian kita gambar di sini ya. Tekan tombol shift, lalu kita gambar garisnya supaya lurus ya. Lalu kita atur garisnya di bagian shape outline jadi warna hitam. Kemudian untuk ketebalannya di weight kita bisa ubah misalnya jadi 3/4. Lalu untuk bagian bawahnya kita tinggal Ctrl C dan Ctrl V ya untuk copy paste. Kita atur penempatan garisnya seperti ini.
Oke, Ctrl V lagi untuk paste. Ups. Oke, Ctrl V. Sekarang kita tinggal print preview ya. File, print, maka hasilnya seperti ini. Ini tinggal di print nih. Jadi nggak terlalu sulit ya sebenarnya untuk membuat amplop surat resmi di Microsoft Word. Gimana teman-teman? Cara ini bisa kalian lakukan? Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu kalian ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian belum paham, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih.